Yo, what's up guys, welcome back with Lightning. Dan kali ini kita bakal pakai tank 49 coy, tank 49. Dan ya, ini tank tuh salah satu tank dengan armor paling buruk ya di tier 8. Karena dia tuh armornya tuh kayak cuman turretnya tuh, turret depannya 38 mm dan full depan tuh 25 mm ya. Dan dia tuh perawakannya kecil, kadang gampang ngespot, kadang kagak guys. Jadi ini tank emang fungsinya tuh buat ngespot musuh ya, sama buat ngeflank. Dan dia tuh jangan dipakai buat ngerem guys ya, soalnya nggak ada bobot ini tank. Armornya aja kertas kayak gitu ya, belakangnya aja ini kayaknya dilempar kapak pun tembus ya. Dilempar kapak aja tembus ini tank. Dan ya di sini gue bakalan kita melihat spek meriamnya ya, dimana yang meriam gue pakai ini 152 mm. Dia itu tuh tipenya gun launcher ya, XM81 konvensional. Nah jadi dia tuh bawa peluru hit, penetrasinya tuh 172 ya. Ini gila sih, kayak isu aja tuh lebih tinggi gitu iyalah tank destroyer, ini light tank. Itu penetrasinya rendah ya untuk light tank, dan juga gunnya ini tergolong besar. Jadi kalau penetnya tinggi, damage-nya tinggi, itu jadi kayak gak balance gitu. Jadi makanya ini penetnya diturunin ya. Dan untuk HE nya ini lebih tepatnya ke hash, karena penetnya itu 81 cukup tinggi ya. Dan ini tuh bisa buat ngebokong tank-tank Eropa guys, misalnya kayak Kratvagan atau enggak kayak apa ya, 53 TP ya. Biasanya tuh tembus guys, soalnya tank Eropa belakangnya nggak ada armor, gampang kena HE guys biasanya ya. Dan untuk gancol limitnya dia itu bisa ke bawah ya, dia itu bisa cooldown pakai turretnya yang lemah, bisa cooldown guys, padahal turretnya lemah loh. Dan ya ini tank untuk konsumennya fire ini agak jelek, jadi maklumkan saja. Nah, ini untuk reload jadi hampir 20 detik ya kalau gua misalnya nggak pakai dua alat ini. Terutama yang ini ya, Cash of Cola, ini dia ngurangin hampir setengah detik guys ya, hampir setengah detik. Dan itu ngebantu banget sih, kayak dia tuh reloadnya 17 detik ya, kayak reload S100 gitu. Oke, next untuk gun yang 90 mili di sini tuh lebih perfect ya, untuk reloadnya itu cepet, DPM-nya mantep, penetrasinya yang AP itu cukup rendah ya, harusnya tuh 200 gitu, tapi untuk hitnya dia itu di 283, itu udah agak mendingan guys. Dan untuk damage-nya dikurangin, sini ditambah peluru AP-nya. Dan gancor limitnya masih 10 ya, jadi nggak ada pengurangan. Untuk open firing while stationary itu nambah 4 ya, jadi meriam 90 mm nih bisa meredam tembakan gitu, karena kalibernya kecil dan suara tembakannya tuh juga kecil guys. Nggak kayak yang 152 mm ini ya, udah gede kalibernya juga, kalau nembak pasti ya kenceng, suaranya keras guys, butter. Dan ya ini dia equipment yang gue pakai gitu kan, gue pakai kalibrasi. Kenapa ya? Buat nambahin penetrasi guys. Kalau nggak gue tambahin, dia tuh literally hitnya tuh cuman 150 gitu. Gun rammer juga bisa sih, cuman gue gak terlalu ngelirik reload ya, karena dia itu tuh kalau udah reload tuh kalian mending mundur guys, nggak usah stay. Ini gue pakai gun lagging, kalian tau lah ini tank aimingnya tuh sahabat guys. Terus ada revanet gun di sini, jadi dia tuh ngurangin 68 ya. Lumayan ya, karena dispersinya nih kalau nggak pakai ini tuh burik banget. Bayangin kalian ngincer kupola tank gitu kan, udah ngepasin bidikannya, kalian tembak bukannya kena tanknya malah kena tanah. Jadi itu guys, revanet gun itu perlu biar pelurunya tuh akurat. Ini ada defense system buat, ini kok nggak ada anti HE ya,
Ini tank gampang kena HE guys. Tolong dong gue ya tambahin anti HE gitu. Ini tank udah kepanasan kena HE. Terus ada improve assembly. Jadi ini tuh gunanya buat nambah darah ya. Cuman kita bakal pakai yang Engage Armor. Total nih tank nggak punya armor. Sanded Strike. Ini kita optik ya. Kalau ini juga bisa sih. Cuman kalau misalnya udah nembak percuma juga, kita bakal ke spot. Jadi kita pakai improve optik ya. Dan ya fungsinya light tank itu nge-spot, bukan kayak jadi striker gitu. Jadi kita nge-spot dan bantu tim kita ya. Terus kita pakai engine accelerator. Dia sebenarnya udah cepet ya, 40 km itu udah cepet guys. Cuman ya aku tambahin aja. Terus ini console, ini nggak terlalu gua lirik karena emang kurang berguna ya, apalagi buat nambahin kemampuan tanknya itu nggak ada guys. Cuman buat konsumsi ini aja. Oke, ini tadi kan kecepatannya tuh 40-an ya. Nah dia tuh kalau top speed maju tuh 70 km guys. Jadi ini emang tank balap. Mundurnya juga 24 km. Jadi ini beneran balap guys ini tank. Oke, tanpa basa-basi lagi kita bakalan cobain tank di mode supremacy. Terus nanti encounter supremacy lagi. Encounter lagi. Oke, let's go. Sini gua ada ngebacot 6 menit ya. Let's go. Oke, everyone, kita sudah ada di battle pertama ya. Di sini tuh kita dapat map yang kayak gini. Oke, gua gak benci map ini ya. Entah kenapa kalau pakai medium tuh selalu nggak enak gitu skillnya. Oke, kita lihat tim mereka nggak ada tank destroyer sama sekali. Jadi kita kalau misalnya leluasa bergerak ya. Kena HE. Perasaan LTTP damage-nya 200. Itu ya. Jadi ini tank tuh kayak masih bisa ngeredam HE, cuman kalau udah 1-2 tembakan gitu dia udah gak bisa lagi ngeredam kalau nggak salah ya. Antarnya sekarang jadi tank destroyer gitu. Oke, jadi keadaan seperti ini kita dipaksa untuk mundur. Kita nggak bisa ngelawan guys. Gue orangnya nggak sabaran guys. Jadi kalau kalian bilang bang lu kok gak sabaran aimnya ya gini. Karena gue tuh biasanya ngandelin aim yang gede terus kena gitu pakai refine gun. Udah nih. Oke, everyone, kita sudah ada di battle kedua ya. Di sini tuh oh my god. Oke. Jadi di map ini feel gua nggak enak guys kalau teman kita tuh ada satu yang kesana gitu. Kita ke sebelah situ aja. Kita nge-spot. Kita bantuin HT-nya nge-spot. Karena itu tugas LT guys ya. LT itu nggak usah ngedamage banyak-banyak, yang penting nge-spot. Soalnya dari kalian nge-spot aja kalian bisa dapetin damage deal dari teman kalian yang nembakin musuh gitu. Jadi cukuplah buat nambah kredit sama XP kalau nggak salah. Ya kalian perlu banget nih nge-spot musuh. Ini ukurannya dia nggak balance gitu. Ukurannya tuh bahkan lebih tinggi dari IS gitu. Tapi nggak ada bobot. Mana nih? Biasanya kalau gua ke atas itu ke spot semua sih. Supaya kita ke atas ini coba. Aduh, Islima tolong dong. Nah, bener kan? Bukan gua yang terdeteksi ada 2 tank lebih ya. Itu is berapa tuh? Is 3 sama low Colossus. Jadi kita kayak gini aja. Nah, kenapa gua kalau ngebutuh kepalanya suka di belakang guys, walau itu tidak baik untuk ditiru.
lagi kalau nggak salah. Kena. Itu asiknya pakai tank ini guys ya. Kalau misalnya ngebokong tank musuh tuh sekali tembak, tapi kalau miss ya udah wassalam. Aduh, ke spot lagi. Aduh. Dia lagi reload, kemana. Wah, kena kok. Oke, everyone, kita sudah ada di battle ketiga ini ya. Dan di sini gua ketemu teman gua yaitu Panzer Division 132 dari kalangan SLD juga ya. Dan ya dia pakai SMC gitu. Dia lagi grinding Minotaur, guys. Itu tank ngebut anjir. Tahu meme yang apa itu yang Monaco Grand Prix. Kita diam di sini aja. Anjay, LT sniping. Katain ya pasti. Cuman ya gimana gitu, mediumnya di atas itu guys, sniping juga ya, apa boleh buat. Oh itu dia orang rame guys di sini. Pesimis kalah gua kalau di sini. Kita ke kota aja ya. Ya alasannya sih cuman pengen bully dia. Di situ kan kocak. Iya. Tak komen ya. Nah, kocak bener. Aduh. Wah. Itulah ya, udah diperfekin gitu. Kayak yang gue bilang, ini pakai refiner aja masih jelek gitu ini. Ini kalau gue nggak damage kotak sih. Turun coy arahnya. Hihi. Halo mas. Ya Allah. Literally kena apanya itu coy. Oh, ada SOPM bisa nih. Aduh habis bismillah. Akhirnya. Bantai bang. Mantap. Ya Allah. Aduh sakit banget. 462 what? High crawl dia. Mentoknya 400 dah kayaknya. High crawl. Waduh. Masih ke spot dong gua, ya Allah. Bisa sih. Oh, mantap. Aduh berak nih speednya nih. Cepet. Keburu dia reload. Reloadnya berapa detik sih? Oke, everyone, kita sudah ada di battle keempat nih last. Kita lagi lihat playernya di sini. Kayak nggak ada teman gue lagi ya. Biasanya kalau ada teman gue di tim mereka langsung gue lock guys. Nggak peduli gue misalnya tim gue nyuruh bantai ini, gue bantai teman gue guys. Kita saling bantai-bantaian. Gue sudah malas nge-spot guys. Lebih baik sniper. Jadi sniper handal ya. Tuh, dia literally kalau ngebidik musuh tuh bidikannya tuh nggak lebih kecil dari segini gitu. Sabar aja sih.
Padahal ini di jarak kisaran 100 meter harusnya kena sih. Kita tes. Oh, kena guys. Jarak berapa tuh? 200-300 meter kena. Ya, berarti kenanya bisa nih. Tadi terlalu ke belakang guys. Spot. No. Ini tank gampang spot musuh juga gampang di spot nih. Bangke emang. Alah, dia ke bawah lagi. Bedat oke ya, kita berhasil ngepung yang di sini. Jadi mediumnya tuh di jalur medium mereka kena bantai gitu. Alah, iklan. Hello, mister. Kena. Berapa jaraknya tuh? 200. Jadi di kisaran 200 meter itu udah kena aiming gua. Kayaknya jauh dari itu nggak bakal kena deh. Ini berapa meter nih? Shit. Oke, ini salah satu fitur yang gua benci gitu. Apa itu? Fungsi. Gimana kalau misalnya lampunya nyala, itu kan tandanya udah ke spotnya. Tapi menurut gua, sebelum lampunya nyala, kita udah kena spot duluan. Jadi kalau lampunya nyala itu gunanya buat apa? Kita udah ke spot, udah ketembak, itu tandanya kita udah ke spot. Shit. Ini buat apa lampunya, coy? Bullshit lampunya. Ada gunanya. Sini kita keluarkan mode serius. Kena nggak nih? Kena. Beneran. Ini guys, last battle tuh biasanya the best of the best. Oh my god. Oh, ahahai. 700. Mampus. Tabrak sini. Ini kalau ada yang nyampah. Hah? Beneran. Ya, tapi kita berhasil nge-HE musuh ya. RHM ya paling banyak di HE guys. Let's go, kita incar burasnya nih terakhir nih. Darah gua masih penuh nih. Nggak penuh-penuh amat, cuman penuh aja. Full HP. Where are you? Jarak spotting gua nih paling bagus. Oh shit. Fun guys pakai ini tank walau di regular ya. Main kejar-kejaran kah? Kalau misalnya gue nggak hati-hati mati juga sih. Bentar. Ya kan. Kalau dia max roll ke gua dia pakai HE guys. Cuman kalau nggak. Oke tuh guys, untuk pakai tank T49 ya, yang overall menurut gua rating dari gua itu 7,5/10. Sebenarnya gua bisa kasih rating 8, cuman karena dia itu tuh jarak efektif buat kena musuh itu 200 meteran sampai 300, itu jadi nggak gua kasih 8 guys. Soalnya nggak lebih dari itu ya. Jadi di sini tuh untuk jarak efektifnya itu tuh sekitar 200 meteran. Jadi kalau udah 200 meter itu pertandanya kalian udah masuk zona aiming dia kena gitu. Jadi mau kalian aimingnya masih gede, itu kemungkinan kena sih. Cuman itu butuh kehokian ya. Kayak gua tadi nembak siapa tadi? Nembak sabar. Nih nembak TNHT 105. Gue itu aimingnya masih gede guys ya, masih gede gitu. Pas dia mau gua kill terus gua tembak masuk. Jadi kalau jarak efektifnya itu udah masuk zona yang udah efektif, gimana sih ngomongnya? Masuk zona yang efektif buat dia aim terus kena. Udah guys, mau aiming kalian segede gaban pun tetap kena ya. Kecuali kalian tuh nembaknya sambil gerak ya, itu beda cerita gitu. Amberadu lainnya guys.
Oke, itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan gua bener-bener minta saran ke kalian gimana caranya naikin WR. Nih kalian lihat nih, WR aku ini 49,38 cok. Apa cok paling jelek di klan gue, malu-maluin. Oke, itu deh guys konten hari ini. Dan kalau kalian punya saran gimana cara naikin WR, please kasih tahu di kolom komentar atau kasih link video gitu cara naikin WR. Dan ya, see you again in next video. Bye bye.